Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rahayu. Halo, apa kabar semuanya pemirsa? Di sesi ini di Infopedia edisi misteri, yaitu saya akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman misteri dengan Mas Fakih. Pengalamannya di gudang kemiri Sidoarjo. Bagaimana obrolan kami? Kita saksikan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, sekarang kita akan mulai obrol-obrolannya dengan Mas Fakih, pengalamannya misteri di tempat gudang kemiri yang cukup seram ya, menurut kami dan kawan-kawan ketika kami di sana. Kita akan mulai dulu sekarang ya, Mas Fakih. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Gimana Mas? Bisa diceritakan seperti apa sih kondisi gudang kemiri itu? Iya. Jadi saya dan kawan-kawan waktu itu ada acara ya, diundang untuk pembukaan warung bebek. Waktu itu saya ke sana. Kebetulan rumah teman saya ini bersebelahan dengan gudang kemiri. Gudang kemiri. Ya, yang konon katanya waktu itu memiliki misteri di dalamnya. Akhirnya tiba di rumah teman saya waktu itu pukul 9 malam. Jam 9 malam itu. Iya, jam 9 malam itu sudah terlihat sangat seram. Iya, jam 9 itu terlihat mencekam. Waktu saya lewat di depan gudang kemiri itu, saya lihat, wah, ini gudang apa kok sepertinya kosong, tidak berpenghuni dan banyak semak belukar liar loh di situ. Lah, menurut temannya Mas Fakih itu sudah berapa lama tidak berpenghuni itu? Spesifiknya beliau itu tidak tahu, tapi yang pasti kata teman saya itu gudang kemiri ini tidak berpenghuni selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun. Kurang nggak tahu berapa puluh tahun, entah 10, 20 ya, yang penting puluhan tahun hitungannya ya. Oke. Waktu itu di rumahnya temannya Mas Fakih masuk ya ke dalamnya? Oh, belum. Waktu itu emang saya dan teman-teman itu dipersilakan masuk dulu. Monggo. Masuk sudah. Terus kebetulan kan ruang tamunya itu kurang lebar ya. Akhirnya gimana kalau kita nongkrong di sebelah? Yaitu tempat sebelah ini ya di gudang kemiri itu, maksudnya di halamannya. Itu, ayo nggak apa-apa. Akhirnya saya dan teman-teman ke sana. Masuk ke nongkrong di halaman. Di halamannya, belum masuk ke gudangnya ya? Oke. Terus setelah itu masih nongkrong ya? Apakah Mas Fakih dulu pengalamannya itu sudah mulai ada sosok makhluk halus, mungkin setan atau jin yang ada di sekitar situ? Pernah nggak ada pengalaman itu? Pernah. Ya. Ya waktu itu saya di gudang kemiri, di halamannya. Ketika nongkrong itu sambil menunggu masakan, saya merasa merinding semua gitu. Nongkrong di halamannya. Seperti saya itu merasa ada yang ikut berkumpul bersama kita maksudnya. Tapi belum kelihatan sosoknya ya? Saya belum melihat sesuatu penampakan ya, karena saya juga orang awam. Belum melihat ya, tapi di situ kan seharian kan dengan temannya Mas Fakih ya. Terus setelah nongkrong di situ, kemudian masuk dalam waktu berapa menit atau berapa jam gitu? Oh enggak, belum masuk. Hanya saja ketika selesai makan waktu itu kebetulan pukul jam 11 malam. Jam 11 malam itu sudah menunjukkan sesuatu hawa yang berbeda. Jadi yang pada waktu itu kita bersenda gurau sama kawan-kawan. Ya. Suasananya
enak gitu. Kayak ketika masuk pukul 11 itu hawanya mencekam, berubah menjadi mencekam. Ketika teman-teman sunyi gitu ya. Teman-teman yang awalnya bersenda gurau menjadi sunyi karena beberapa dari teman saya waktu itu ada yang mulai merasa merinding. Belum lihat itu. Akhirnya jam setengah 12 itu ada teman saya cewek merasakan ada seperti yang mengawasi kita dari pojok sebelah kiri di wilayah gedung tersebut. Iya, gudang kemiri. Tapi Terus penampakan masih belum. Nah, sekarang kita mulai bercerita tentang penampakan yang sudah mulai nampak. Mas Fakih waktu itu terlihat sosok apa saja di dalam gudang tersebut? Saya ini tidak melihat karena hanya saja mereka yang menampakkan diri. Oh gitu. Ya, jadi waktu itu jam setengah 12 ini ya, ketika teman cewek saya itu ada yang merasa melihat kita dari pojok kiri gedung itu, akhirnya tambah suasananya makin sunyi dan hawa-hawa mereka itu dimensinya semakin berbeda dari dimensi manusia, dimensi itu tuh mereka mengganggu Pak? Mengganggu sih tidak, hanya saja mungkin mereka menampakkan apa ya, eksistensinya mungkin bahwasanya mereka itu ada gitu ya. Terus sosok apa saja Mas waktu itu bersama teman-teman? Mereka mungkin ada yang tidak sengaja melihat, mereka menampakkan diri sehingga rasa takut itu keluar, merinding itu akhirnya ada. Waktu itu gara-gara ada teman cewek ya, waktu itu ada yang mengawasi dari pojok, akhirnya mau nggak mau coba lah, karena saya dan kawan-kawan penasaran kok apakah benar mereka itu ada gitu. Akhirnya saya coba mengeksplor sama kawan-kawan ya, kebetulan sama kawan Indigo lah, ada satu namanya Dimas Baru. Oh gitu ya, kawan Indigo ya. Akhirnya yuk kita explore. Akhirnya saya juga sebenarnya ya nggak berani, tapi saya coba apa ya, kuat lah, karena di situ kan ada sosok Indigo ya. Saya percaya sama Mas Dimas Baron. Ya, artinya walaupun Mas Dimas Baron tadi itu seorang indigo melihat yang hanya bisa melihat, apakah yang hanya bisa melihat itu hanya Mas Dimas Baron, yang lainnya ini yang awam termasuk Mas Fakih sendiri, apakah juga melihat sekelebat orang atau mungkin? Iya, saya waktu itu melihat sekelebat itu ya. Apa itu? Kuntilanak di ujung gerbang gedung apa, gudang. Waktu itu saya melihat sekelebat aja, sosok putih terus panjang waktu ini lewat. Saya merinding ya waktu itu karena saking takutnya. Akhirnya saya coba konsultasi sama teman saya, Mas Dimas Baron tadi. Saya tanya, Mas, saya tadi kok lihat sosok ini putih di ujung gerbang waktu itu. Terus akhirnya sama Mas Dimas Baron itu dirasakan. Akhirnya beneran ada, langsung muncul di depan saya. Wujud asli gitu ya? Wujud aslinya. Sosoknya seperti apa Mas? Waduh, saya nggak bisa menggambarkan karena takut. Mungkin pernah diceritai sama Mas Dimas Baron tadi sebagai seorang indigo. Ya sosoknya ya pakaian putih tapi melayang, nggak napak di tanah gitu ya? Iya. Melayang, terus sosok pakai pakaian putih, rambutnya mungkin? Rambutnya ya hitam itu panjangnya. Ya, bertaring enggak punya taring. Saya dan teman-teman waktu itu diskusi sama Mas Dimas Baron, gimana Mas, ini ketika kita masuk ujung gerbang aja kita itu sudah disambut seperti itu, apakah kita mau lanjut masuk ke dalam gudang kemiri? Akhirnya Mas Baron, iya nggak apa-apa, masuk aja, mereka hanya menunjukkan eksistensi aja kok gitu. Karena ya
kita masuk suasananya itu pengap sekali, padahal semua pintu gudang itu terbuka tapi pengap. Tiba-tiba keringat itu bercucuran terasa, padahal itu semua pintu terbuka waktu itu. Saya pun merinding banget, pengap. Anehnya itu pengap di situ, padahal pintu semua itu terbuka. Udaranya itu bukan udara dingin angin sejuk, tapi di situ panas. Oke. Akhirnya cobalah. Akhirnya Mas Dimas Baron begini, ayo coba kita melakukan pembuktian lah, istilahnya pembuktian. Siapa yang berani? Akhirnya cobalah. Saya kan penasaran waktu itu, coba. Ya saya aja Mas, coba Mas. Ya. Saya waktu itu ditinggal sama tim. Saya berdua waktu itu sama Mas Helmi. Berdua, tiba-tiba waktu itu langsung langsung dia itu menampakkan wujud. Mungkin saya karena takut ya, jalan ngesot ya, mungkin dikenal orang Indonesia mestinya susah ngesot yang pada umumnya ya, namanya suster ngesot yang jalannya ngesot itu. Terus saya tuh nggak bisa teriak, jadi saya mau minta tolong itu suara itu tiba-tiba nggak keluar. Gitu. Akhirnya saya beranikan diri, mau nggak mau saya baca doa-doa sembarang ya waktu itu, doa-doa terserah sehafalnya saya. Karena panik ya? Panik, saking paniknya. Akhirnya ketawa si suster ngesot itu. Mungkin ketawa karena saya takut. Tahu dengan waktu yang bersamaan Mas Dimas Baron ini datang langsung. Mas, nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa. Tadi ada suster ngesot ya di sini. Ayo Mas Dimas Baron. Iya, saya melihat. Saya kerasa kok, makanya saya menghampiri. Alhamdulillah. Waktu itu saya bersyukur, untunglah saya nggak sampai kemasukan atau sejenisnya. Karena Mas Dimas Baron tepat lah. Sama kesurupan ya. Kalau seandainya nggak datang ya bisa kesurupan mungkin bisa kesurupan atau pingsan. Iya. itu pengalamannya. Hanya dua itu aja, kuntilanak sama suster ngesot. Nah setelah itu Mas Dimas Baron bilang gini, ayo ini coba kita jalan ke tengah daerah gudang itu. Akhirnya coba kita jalan. Saya dan kawan-kawan ya, cowok-cowok kan, ceweknya nggak ikut. Akhirnya jalan, ketika sampai tengah ternyata itu ada yang melempar batu, dilempar terus. Bedanya dilempar duk sama jatuh alami itu seperti apa rasanya menurut sampean gimana? Kalau orang yang melempar itu kan salah satunya kan mungkin ada yang tertawa kan, dari teman-teman kan karena iseng. Tapi ini dari teman-teman saya itu kaget semua. Siapa yang melempar ini? Karena emang nggak kelihatan, cuman merinding aja ketika ada melempar, orang yang melempar. Saya merasa merinding. Siapa yang melempar? Di sekeliling gudang itu ada rumah enggak? Atau jarak ada rumah tapi jaraknya jauh? Itu di belakang itu tadi semacam semak-semak belukar atau apa sehingga tidak dijamah orang? Kebetulan waktu itu di lingkungan sekitar ya. Itu ada semak belukar, terus kanan kiri itu juga rumah kosong. Jadi kebetulan juga tidak ada orang yang menjamah di situ ya? Iya, tidak ada orang sama sekali karena memang menurut info ya katanya emang di situ angker lah. Jadi tidak mungkin ada orang yang jahil, kemungkinan orang jahil untuk melempar, menjahili teman-teman di situ semua. Jadi tidak mungkin ya? Iya, tidak mungkin karena emang kosong. Hanya anak teman-teman sekelompok itu ya? Iya, kelompok sampean tadi masuk. Oke. Kita sekelompok, akhirnya waktu itu tegang karena tanya siapa yang melempar. Dari teman-teman emang pengakuannya tidak melempar, dan semua teman-teman saya lihat itu juga keringat dingin.
karena mungkin panik. Akhirnya waktu itu Mas Baron menjelaskan, di sini ada sosok orang tinggi besar, orang tinggi besar yang melempar. Sebenarnya saya mau tanya, ketika di sana itu tujuannya pas waktu ke gudang itu memang karena ingin tahu sosok tersebut atau ada tujuan lain? Ya tujuannya kan memang sebutannya itu diundang sama Mas Helmi. Ya, diundang sama Mas Helmi. Untuk mencicipi lah, karena kan mau buka warung di sini. Tapi karena penasaran itu apa akhirnya ingin ke sana teman-teman itu ya? Penasaran karena ada teman saya cewek itu katanya ada yang sosok yang melihati di gedung kiri itu. Akhirnya penasaran, pengen tahu ada apa sih di sana. Iya. Kebetulan di situ juga ada Mas Dimas Baron yang orang indigo itu. Iya. Sehingga saya bareng-bareng pengen tahu penasaran Iya. Oke, akhirnya masuk ke sana. Oke, dalam rangka itu ternyata ya. Oke. Hanya jam 1 itu kondisi itu makin tidak kondusif. Ya banyak penampakan lah, seperti sosok kepala saja tapi menggelinding. Melihat? Kalian melihat? Ya sekelebat aja, tapi emang saya yakini itu sosok kepala aja ya. Bukan bola ya? Bukan bola. Oke. Akhirnya Mas Dimas Baron khawatir kalau teman-temannya mungkin ada yang hilang atau ketempelan, akhirnya mau nggak mau kita sudahi. Eksplorasi kita sudahi kata Mas Dimas Baron, ayo pulang aja karena kondisi ini semakin tidak memungkinkan, karena itu pulang. Ya udah, mau nggak mau kita pulang ya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Waki atas sharing-sharingnya ya. Pengalaman misteri Gudang Kemiri Sidoarjo. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu cerita misterinya. Untuk lebih banyak sharing-sharing pengalaman misterinya dengan Mas Waki, nanti ada sesi yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini sehingga channel ini bisa berkembang ke depannya.